Terima kasih Maria. Berita pertama yang terpopuler di cnbcindonesia.com datang dari perusahaan listrik terbesar di dunia. Seorang pegawai Tesla menuding bekas perusahaannya tersebut dan juga CEO Elon Musk berbohong. Pernyataan tersebut terkait dengan fitur autopilot dalam produk mobil Tesla. Informasi ini diungkapkan oleh Direktur Perangkat Lunak Autopilot Ashok Eluswamy dalam persidangan terkait kecelakaan fatal yang membuat insinyur Apple Walter Huang meninggal dunia. Dalam deposisi bulan Juli lalu terungkaplah rahasia iklan perusahaan Tesla yang disiarkan pada Oktober 2016, di mana tujuan dari video iklan tersebut bukan secara akurat menggambarkan apa yang tersedia untuk pelanggan pada tahun 2016, tapi untuk menggambarkan apa yang mungkin dibangun dalam sistem sesuai dengan keterangan Eluswamy yang dikutip Reuters. Menurut Eluswamy, model X tidak mengemudi sendiri dengan teknologi Tesla, namun ada tim autopilot perusahaan yang mengerjakan rekayasa serta merekam sistem atas permintaan Musk. Saat uji coba, pengemudi juga ikut. Model X juga dilaporkan menabrak tempat parkir Tesla saat pengujian berkendara tanpa pengemudi. Selain itu, Eluswamy membantah iklan tersebut telah menunjukkan kinerja sistem autopilot Tesla. Ucapan Eluswamy seakan mendukung laporan New York Times pada 2021 lalu. Media tersebut melaporkan teknisi Tesla telah membuat pemetaan rute sebelumnya agar mobil Tesla bisa seakan-akan menyetir sendiri pada proses syuting iklan pada tahun 2016 lalu. Sumber anonim seperti yang dilaporkan The New York Times juga menyatakan terdapat kecelakaan mobil saat pengambilan gambar. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat melakukan penyelidikan pada fitur tersebut. Penyelidikan dilakukan menyusul serangkaian kecelakaan fatal yang melibatkan autopilot. Berita terpopuler selanjutnya datang dari dalam negeri, di mana PT Lipo Cikarang Tbk menyatakan tak memiliki tanggung jawab atas konsumen apartemen Meikarta. Ini sering terjadi seiring dengan posisi emiten properti milik grup Lipo itu di apartemen tersebut. Sekretaris perusahaan Lipo Cikarang, Veronica Sitepu, menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama. Pernyataan ini tentu menjadi ironi, sebab ini bertolak belakang dengan jejak langkah Lipo Group yang sangat peduli dan memanjakan konsumennya. Kata Lipo sendiri syarat makna. Lipo diambil dari dua kata, yakni li artinya kekuatan atau modal dan po berarti sumber. Maka Lipo berarti sumber kekuatan modal dan moral sesuai yang dijelaskan oleh Mohtar Riyadi dalam buku berjudul Manusia Ide yang dirilis tahun 2016. Beranjak dari arti ini, Riyadi ingin menjadikan kekuatan modal dan moral sebagai penggerak utama bisnisnya. Tak heran kalau seluruh bisnis usahanya sangat memanjakan konsumen karena berkaitan dengan moral. Ya pemirsa, kita beralih ke berita yang ketiga, yakni China disebut memegang kunci Perang Dunia Ketiga dengan memanfaatkan konflik yang terjadi di tengah antara Rusia dengan Ukraina. Kolumnis The New York Times, Thomas Friedman, memperingatkan bahwa China dapat mendorong konflik Rusia-Ukraina menjadi perang dunia sejati. Dalam Meet the Press NBC, Friedman menilai China ingin perang di Ukraina berkepanjangan karena hal tersebut membuat Amerika Serikat terikat dan membuat stok persenjataannya menipis. Menurutnya, China akan menyukai Rusia yang lemah yang terpaksa bergantung secara ekonomi pada China. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan ia memperingatkan mitranya dari China tentang konsekuensi serius karena mendukung Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Ketika ditanya bukti apa yang Amerika Serikat miliki untuk membuktikan bahwa China sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan mematikan ke Rusia, Blinken menjawab bahwa China seperti bermain dua kaki. Menurutnya, China bahkan sangat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan mematikan ke Rusia meskipun belum dilakukan hingga saat ini. Kita lanjutkan ke berita yang terakhir,
di mana tanda kiamat yang merujuk pada kehancuran hidup manusia memang semakin nyata kita rasakan meskipun tidak selamanya berdasarkan perspektif kitab suci. Sebut salah satunya adalah krisis iklim, lalu faktor apa saja yang paling besar berkontribusi pada krisis iklim? Hilangnya batasan antara musim panas dan juga musim hujan jelas akibat krisis iklim. Ini menjadi malapetaka bagi manusia dan menyebabkan bencana seperti misalnya banjir dan krisis pangan. Namun riset membuktikan justru negara seperti Indonesia tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Justru yang harus bertanggung jawab paling besar terhadap kiamat iklim adalah negara-negara kaya di belahan bumi utara. Riset yang dipublikasikan pada 2020 oleh Jason Hickel berjudul Quantifying National Responsibility for Climate Breakdown menyebutkan negara kayalah yang harus menanggung dosa besar atas kerusakan bumi yang berlangsung sejak masa kolonialisme dan makin parah ketika industrialisasi berlangsung. Bahkan dalam kurun tahun 1970 hingga 2015, negara maju di Amerika, Eropa, dan juga Asia menyumbang 92% emisi karbon di dunia. Tidak hanya itu, studi lain yang ditulis oleh Lucas Chanel, Wakil Direktur World Inequality Lab, memperkirakan misi gas rumah kaca global antara tahun 1990 dan 2019 menunjukkan bahwa 10% orang terkaya dari populasi dunia mengeluarkan hampir 48% emisi global pada tahun 2019. Parahnya lagi, 1% dari populasi dunia di posisi teratas mengeluarkan 17% dari total emisi. Angka ini jelas sangat besar dibandingkan populasi termiskin di dunia yang hanya menyumbang 12% terhadap emisi global. Salah satu perilaku konyol yang paling tinggi menyumbang emisi global adalah kerap menggunakan pesawat jet pribadi. Di seluruh berbagai konferensi internasional, termasuk salah satunya G20 Bali tahun lalu, pesawat pribadi hilir mudik mengantar orang-orang kaya yang selalu proaktif menyuarakan krisis iklim. Padahal, melansir Time, pesawat pribadi jauh lebih banyak menyumbang emisi karbon dibandingkan pesawat komersil.